Baik pemirsa yang berbahagia, kita kembali di Lentera Kalbu. Tadi narasumber kita sudah menyebutkan ayat tentang berkenaan dengan peneguran Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah yang begitu sangat menginginkan paman tercintanya untuk memeluk Islam. Tetapi memang hidayah di tangan Allah, dan Allah tidak menghendaki untuk Abu Thalib masuk ke dalam Islam dan mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Dan Nabi memilih Salman Al-Farisi, memilih Abu Bakar, memilih Umar, dan sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain untuk memeluk Islam. Sebenarnya hikmah apa lagi yang terkandung, Ustaz, selain dari tentang bahwa memang hidayah itu di tangan Allah? Hikmah yang kedua, mengenai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas sesuatu yang mahal. Al-urwatul wuthqa. Sesuatu yang mahal. Anugerah diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Yahdillahu may yasha. Allah taala memberi siapa yang dia kehendaki. Oleh sebab itu jemaah sekalian, perlakukan iman dan Islam ini dengan perlakuan yang tidak biasa. Disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum mukminin, para sahabat yang diceritakan oleh Allah taala dalam Al-Qur'an, mereka selalu berujar, selalu berdoa. Ya, alhamdulillahilladzi hadana li hada. Maha suci Allah yang telah memberikan kami hidayah agama Islam ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami ini tidak akan menerima petunjuk, tidak akan menjadi seorang muslim, beriman kalau Allah tidak memberi petunjuk. Karena agama ini agama yang benar, agama yang mahal. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu. Siapa yang mencari hidayah, mencari agama selain hidayah ini, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Baik Ustaz, berbicara masalah hidayah Ustaz, bahwa memang hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jikalau keluarga Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan hidayah, itu membuktikan memang karena hidayah Allah yang tentukan dan Allah yang memilihnya. Oleh karena itu pemirsa yang berbahagia, saya ingin berbincang lagi dengan narasumber kita tentang masalah hidayah. Sebenarnya sumber-sumber hidayah itu apa saja, Ustaz? Sumber daripada hidayah itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi. Alif Lam Mim, kitab itu yaitu Al-Quran, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Ya. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka sumber hidayah adalah Al-Quran. Ya. Sumber hidayah adalah Al-Quran. Olehnya Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrain. Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu abada, kalian tidak akan tersesat selamanya. Mata masaktum bihima, selama kalian berpegang kepada keduanya, kitabullah sunnatur rasul. Keduanya itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karenanya pegang teguh sumber hidayah itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik Ustaz, ternyata sumber hidayah itu sudah kita pahami semua bahwa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Maka bagi kita pemirsa untuk menelaah, mempelajari, mentadaburi akan Al-Quran, akan sunnah-sunnah Rasulullah SAW agar kita menjadi orang yang tentunya dipilih oleh Allah, ditetapkan hati untuk mendapatkan hidayah. Baik Ustaz, ada pertanyaan lain lagi yang ingin saya sebutkan pada kesempatan kali ini, karena hidayah sangat banyak sekali orang-orang yang menamakan dirinya dengan Hidayatullah, ada yang menyebutkan juga namanya dengan Taufik Hidayah, bahkan masjid-masjid ada Masjid Al-Hidayah atau Al-Irsyad dengan bentuk dari kata hidayah itu sendiri. Sebenarnya apa keutamaan dari nama ini sehingga banyak orang menggunakan? Ada juga perempuan mungkin Nurul Hidayah dan lain-lain sebagainya. Apa keutamaan dari kata hidayah ini? Baik. Sebenarnya orang-orang yang mengajarkan bahasa Arab mengatakan al-ismu la yu'allam. Nama itu tidak dikomentari kenapa dan bagaimana, ya. Tetapi setiap orang, kata Rasulullah SAW, akan dipanggil sesuai dengan namanya. Maka berbagus nama, ya, karena dia akan dipanggil di hari kemudian. Dan al-ism huwa doa, nama itu adalah doa. Maka banyaknya orang memanggil dia hidayah. Mudah-mudahan akan memantapkan hidayah bagi dia. Sebagainya nama seorang namanya Hasan, Salam, baik, bagus. Orang memanggil dia bagus, baik. Ya, salam. Mudah-mudahan menambah kebagusan, menambah kesalaman, menambah kecantikan, ya, menambah kebaikan bagi orang yang dipanggil. Wallahu taala alam. Jadi itu sesuatu yang baik, maka carilah nama juga yang baik. Termasuk nama yang baik adalah hidayah. Wallahu taala alam. Baik pemirsa yang berbahagia, itulah mungkin
banyak orang yang menamakan dirinya dengan Hidayah, Nurul Hidayah, Taufik Hidayah, atau nama-nama masjid dengan kata-kata Hidayah. Mungkin seperti yang disebutkan oleh narasumber kita tadi, bahwa ternyata nama itu juga merupakan doa. Sehingga ketika dia dipanggil, hai Hidayah, hai Nurul Hidayah, itu bisa mendoakan dirinya untuk mendapatkan hidayah, tetap dalam hidayah, dimantapkan dengan hidayah, sebagaimana yang sudah narasumber kita sebutkan tadi. Baik Ustaz, sebenarnya tips-tips apa lagi nih Ustaz yang bisa kita menjaga dan merasakan manisnya hidayah? Tipsnya Ustaz. Tips untuk mendapatkan manisnya hidayah adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la yazuk halawatul iman. Kalian tidak akan merasakan manisnya iman ini. Manisnya hidayah ini. Hingga kalian cintai Allah taala dan Rasulnya lebih dari kalian cinta kepada selain keduanya. Jadikanlah segala perintah Allah ditunaikan dengan penuh cinta. Bagaimana cinta? Orang mengatakan cinta itu menelan pahit dan manis. Ketika seorang mencintai sesuatu, maka pahit dan manis sesuatu itu dia akan telan bulat-bulat. Demikian juga dengan sholat, kerjakan dengan penuh kecintaan, puasa dan lain sebagainya. Jadi merasakan kelezatan hidayah adalah cintai Allah, kerjakan perintahnya, jauhi segala larangannya. Kemudian barangkali di antara hal yang merasakan manisnya hidayah, berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana Allahumma inna nas'aluka iman daima wa rizqan thayyiba, dan seterusnya sejenis doa seperti itu. Ya, Ta'ala alam. Baik pemirsa yang berbahagia, demikianlah pembahasan kita berkenaan dengan masalah hidayah atau ketika hidayah menyapa. Pada kesempatan yang sangat berbahaya ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari hidayah. Tentunya hidayah irsyad, hidayah taufik, yaitu hidayah ketika kita ditetapkan dalam Islam dan bisa merealisasikan, mengamalkan Islam itu sendiri. Pemirsa, tahukah Anda bahwa Allah yang Maha Kasih, pemilik hidayah, memberikan kita hidayah Islam. Kita dilahirkan dalam keadaan muslim, padahal kita tidak pernah meminta kepada Allah bahwa kita akan dilahirkan dalam keadaan muslim. Kita tidak pernah meminta, tapi Allah menjadikan kita muslim. Maka semoga kita meminta surganya, maka dia akan memberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan berjumpa di lain kesempatan bersama saya dengan Amir Dakcin, dan kita rindui kembali kedatangan atau kehadiran Ustaz kita, Ustaz Yusuf Lauma, di selanjutnya, pekan-pekan selanjutnya. Dan terima kasih Ustaz atas kesempatannya ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.